Hello everybody, gimana kabarnya? Baik? Oke, kali ini Ayla The Doctor of War adalah film kisah nyata yang berlatar tahun 1950. Menceritakan tentang seorang tentara yang bernama Sersan Sulaiman dari satuan komandan Turki yang tanpa sengaja menyelamatkan seorang gadis yatim piatu. Dan tak terduga juga bahwa sang gadis ini dan Sulaiman menjalin hubungan seperti ayah dan anak, saling menyayangi, saling peduli dan satu sama lain. Sampai ketika pada suatu perang mengharuskan Sulaiman dan gadis ini akan berpisah. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Let's go. Cerita ini bermula pada tahun 1950, tepat 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Terlihat di perbatasan Korea Utara dengan Korea Selatan, mereka hidup dengan nyaman bahagia di sana. Namun tiba-tiba ada invasi dari Korea Utara yang datang menginvasi Korea Selatan. Masih pada waktu yang sama, peperangan antara Korea dan Korea Selatan ini membuat beberapa negara menjadi prihatin, seperti juga Turki. Dan di sini kita diperlihatkan oleh salah satu sersan Turki yang bernama Sulaiman yang akan dikirim oleh PBB ke Korea Selatan. Yang akhirnya Sulaiman pun harus menaati perintah tersebut walaupun harus meninggalkan kekasih yang berharga. Lalu pada malam harinya Sulaiman pun segera pergi ke tempat pacarnya yang bernama Nura. Awalnya Nura sempat menolak akan keputusan Sulaiman. Namun Sulaiman meyakinkan bahwa kepergiannya ini tidak akan lama dan ia berjanji kepada Nura bahwa ia akan selalu mengirimkan kabar dan setelah pulangnya nanti ia akan menikahi Nura. Keesokan harinya sang ayah Sulaiman pun senang karena telah mendapatkan pesan telegram dari anaknya dan tak sabar mendengar kabar dari Sulaiman. Dan di saat Nikmat membacakan surat tersebut, sang ayah pun kaget bahwa Sulaiman akan pergi ke Korea Selatan. Dan Nikmat pun hanya bisa berdoa dengan keputusan Sulaiman. Oh iya, sebelum kalian ketahui bahwa Nikmat ini adalah gadis yang dijodohkan oleh ayah Sulaiman. Ia pun sering membantu keluarga Sulaiman. Berbeda dengan Nura ya, Nura adalah kekasih yang Sulaiman yang sekarang. Setelah sesampainya di Korea Selatan, akhirnya Sulaiman pun berhasil menjemput pasukan Amerika yang ada di sana. Di sepanjang perjalanan, ia pun melihat betapa mencengkamnya negara tersebut. Banyak anak-anak terlantar dan mayat-mayat di sana. Setelah sampai di camp, Sulaiman pun akhirnya menuliskan surat pesan kepada Nuran dan keluarga. Ia memberikan kabar bahwa dirinya baik-baik saja dan menyuruh mereka untuk tidak khawatir. Nuran pun sangat senang sekali termasuk keluarga Sulaiman yang telah mendapatkan kabar itu. Setelah itu Sulaiman pun tidak mengetahui bahwa beberapa hari ini perang akan segera berakhir. Karena menurut temannya Masrud, musuh telah mundur dari Korea. Ali sedikit kecewa dengan kabar tersebut karena mereka sudah datang jauh-jauh malah tidak dapat melakukan apapun. Tak lama kemudian camp tersebut diserang oleh beberapa bom dan akhirnya Sulaiman pun kabur dari sana. Menghindari semua serangan dan menuju ke sebuah ruangan, di dalamnya sudah ada komandannya. Dan dalam kondisi ini Sulaiman disuruh komandannya untuk membantu lainnya di unit 9. Haberleşmek kesik. İzin verirseniz ben oraya giderim. Emredersiniz komutanım. Siz kolordudan yeni emirler... Tanpa sadar, informasi tentang perang Korea segera berakhir terdengar oleh Nura dan keluarganya. Nura pun senang menyadari bahwa Sulaiman akan segera kembali. Sampai-sampai Nura bersama temannya hendak memikirkan baju pernikahan yang pantas untuk mereka. Namun sayang sekali, yang aslinya perang di sana masihlah memanas. Di perjalanan menuju unit 9, Sulaiman dan tentara lainnya pun kaget karena banyak mayat yang bergeletak di sana. Dan tiba-tiba suasana pun kembali tidak enak. Sulaiman memberanikan diri untuk maju duluan. Dan tiba-tiba Sulaiman pun kaget. Ia menemukan gadis kecil yang duduk terdiam di samping mayat orang tuanya. Gel korkma ben sana bir şey yapmam. Haydi.
Melihat hal tersebut, Sulaiman pun merasa iba dan membawa gadis kecil itu bersamanya. Akhirnya mereka pun sampai di unit 9. Sang gadis itu terlihat sangat nyaman di pelukan Sulaiman. Dan di situ pun hampir terjadi perdebatan antara Sulaiman dan teman-temannya. Yang pada akhirnya juga perdebatan itu memberikan nama sang gadis adalah Ayla. Ayla yang berarti bulan purnama. Keesokan harinya perjalanan pun kembali menggunakan rute yang sudah disiapkan. Namun sayang tentara Korea Utara mengetahui rute mereka. Sehingga perang pun kembali pecah di sana. Yang terpaksa mereka bersama Ayla berjuang menyelamatkan diri sekuat tenaga mereka. Dengan bantuan sahabat Ali yang terlihat di sini, kekompakan mereka sangatlah hebat, saling bahu-membahu. Sayangnya semakin banyak musuh yang dilumpuhkan, semakin banyak juga orang yang datang. Kondisi ini membuat Sulaiman menjadi kebingungan. Namun beruntungnya bantuan datang pada waktu yang tepat. Di Turki sendiri pun berita ini sudah sampai di sana, yang membuat Turan beserta keluarga khawatir dengan keadaan Sulaiman. Suatu hari Sulaiman pun ditegur oleh atasannya karena membawa Ayla, yang dimana hal tersebut dapat membahayakan mereka berdua, serta menghambat pekerjaan Sulaiman. Mendapatkan teguran demikian, Sulaiman tetap gigih bahwa dirinya tidak dapat meninggalkan Ayla. Sampai suatu ketika saat Sulaiman dan tim mendapatkan penghargaan oleh sang komandan Amerika, tiba-tiba saja Ayla pun datang. Melihat hal tersebut, sang komandan pun kagum dan memberikan akses Sulaiman untuk menjaga Ayla setiap waktu. Kabar ini pun juga disampaikan ke keluarganya serta kekasihnya Nuran. Namun berbeda dengan keluarga yang sangat senang mendengarnya, Nuran malah sedikit cemburu dengan hal tersebut dan tidak menyukainya. Akhirnya tahun pun berganti, terlihat Ayla pun semakin dekat bersama Sulaiman. Begitupun Sulaiman yang pada awalnya hanya ingin rasa menolong dan sekarang menjadi rasa sayang. Pada saat itu jugalah Sulaiman mengurus dan menyayangi Ayla seperti anak kandungnya sendiri. Dan tidak hanya dekat dengan Sulaiman, Ayla pun dekat dengan tentara lainnya. Saat bermain serta latihan pun Ayla mengikuti mereka. Maret 1951, akhirnya musim dingin pun berakhir. Saat suasana sedang upacara, tiba-tiba Ayla pun masuk, ikut dalam barisan serta berbicara menurunkan sang komandan. Sulaiman beserta teman-temannya pun kaget melihat Ayla dapat berbicara, sampai terpikir di benak mereka bahwa Ayla itu tidak bisa berbicara. Namun yang ternyata Ayla pun memahami pembicaraan mereka. Dikkat! Emredersiniz komutanım. Oğlum bu bayağı... Baharım. Baharım. Hazır ol! Hazır ol. Dayanamayacağım. Ağlayacağım. Sejak saat itu Sulaiman pun sabar mengajari Ayla bahasa Turki. Sampai pada suatu momen Ayla pun mengatakan kata-kata papa dan memeluk Sulaiman layaknya dia seorang ayah. Mendengar hal tersebut Sulaiman pun terharu senang mendengarnya. Suatu hari Sersan Ali pun tampak mengamuk karena ia disuruh kolonel untuk menjaga perbatasan, yang padahal sebelumnya ia sudah memiliki rencana untuk melihat konser Marilyn Monroe yang sudah menjadi idolanya sejak lama. Sulaiman beserta kolonel pun membujuk Sersan Ali bahwa setelah pulang ia akan mendapatkan nama serta ciuman dari Marilyn Monroe. Mendengar hal tersebut, Ali pun bersedia maju dan masuk ke dalam medan perang. Saat pertunjukan Marilyn Monroe, dengan cerdiknya Sulaiman menyuruh Ayla untuk mendapatkan tanda tangannya. Dan akhirnya berhasil mereka karena Marilyn Monroe menyukai tingkah lucu dari Ayla. Beralih ke area perang terlihat dari Ali yang tak fokus dengan perang, ia hanya fokus dengan selembar foto idolanya. Namun kejadian tak terduga pun terjadi. Ali tertembak oleh peluru musuh karena tak melihat area sekitar. Dan seketika Ali pun gugur di sana. Yardım edin! Sulaiman yang mengetahui kematian sahabatnya ini sangatlah terpukul serta bercucuran air mata. Ia pun meletakkan seikat bunga dan ciuman Marilyn Monroe di makamnya yang pernah ia janjikan kemarin.
Juli 1951. Waktu ini bertepatan oleh tentara Turki yang datang ke Korea pertama kali. Di sini tentara Turki akan dipulangkan ke negaranya karena akan ada pergantian tentara dari negara lainnya. Di sini juga Sulaiman merasa dilema dengan hal yang terjadi karena ia harus meninggalkan Ayla, sedangkan rasa sayang mereka mulai kuat ingin bersama selamanya, ungkapnya sebagai ayah kedua. Di sini Sulaiman akhirnya memutuskan bahwa ia akan menunda kepulangannya dan akan merawat Ayla beberapa waktu ke depan. Setelah itu ia memberikan kabar kepada keluarga serta kekasihnya bahwa kepulangannya akan tertunda. Mendengar kabar tersebut seketika keluarga beserta Nuran merasa kecewa dengan keputusan Sulaiman. Di suatu hari Sulaiman disuruh komandan kembali ke Turki karena kapal akan datang 10 hari lagi. Di sini berkata kepada Sulaiman agar tidak khawatir dengan keadaan Ayla. Ayla akan dititipkan ke sekolah Ankara, di mana sekolah tersebut adalah sekolah untuk para korban peperangan. Bahkan di sini juga ada pengurus sekolah tersebut dan memberikan baju itu kepada Ayla. Tidak lama setelah itu Sulaiman sampailah dia di sekolah Ankara yang akan menjadi tempat tinggalnya Ayla, dan tampaknya Ayla pun betah dengan suasana di sana. Tapi Sulaiman merasakan sedih karena tahu dirinya akan meninggalkan Ayla di sana, dan ternyata Ayla datang kembali dan berkata bahwa ia tidak ingin kembali dan hanya ingin ikut di sisi Sulaiman. Gimana kurang banget. Buradan beraber gideceğiz. Gel bakalım. Melihat keteguhan Ayla, Sulaiman pun akhirnya membuat rencana menyelundupkan Ayla bersamanya melalui kapal. Namun sayang, Sulaiman pun ketahuan oleh temannya karena temannya berkata bahwa Ayla tidak ada di sekolah angkasa. Akhirnya Sulaiman pun semakin bimbang dan bingung apa yang harus ia lakukan. Dan temannya itu pun menyarankan untuk Sulaiman kembali dikarenakan hal yang terbaik adalah Ayla untuk tetap di sana. Dan akhirnya usaha Sulaiman pun berakhir, terpaksa ia menyerah. Ayla pun masih kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangis. Dan tangisan ini adalah yang terakhir Sulaiman melihat Ayla terakhir kali di sana. Tamam belki biraz ağlayabilirsin. Söz ver bana. Babalar evlatları için mücadele eder. Setelah sampai Turki, Sulaiman pun mengunjungi Nuran untuk menempati janjinya. Namun apa yang terjadi? Kenyataan pahit yang didapat Sulaiman bahwa Nuran sekarang sudah menikah dengan orang lain, sad boy. Sehingga membuat Sulaiman benar-benar terpukul atas peristiwa tersebut. Dan 5 bulan kemudian, akhirnya Sulaiman memutuskan menikah yang telah dipilihkan oleh sang ayah yaitu Nimet. Mereka pun pindah ke kota lain untuk menempuh hidup baru. Pada pernikahan ini terlihat Sulaiman masih rada-rada canggung terhadap Nimet. Sulaiman tetaplah masih memikirkan Ayla yang pada akhirnya sikapnya kepada Nimet kurang perhatian. Namun pada dasarnya Nimet itu wanita yang baik dan akhirnya Nimet pun mulai mendengarkan cerita Sulaiman dan Ayla. Lalu memulai pencarian terhadap Ayla. Sampai-sampai ia pun lebih terfokus untuk pencariannya terhadap Ayla ketimbang Sulaiman, yang notabene pencarian Ayla itu susah karena ia tidak pernah memberikan nama asli Koreanya. Melihat kegigihan sang istri, akhirnya Sulaiman pun mulai lebih mencintai sang istri. 47 tahun sejak berlalu Sulaiman berpisah dengan Ayla. Kini tampak terlihat Sulaiman lebih tua beserta istrinya. Namun di setiap waktu luang Sulaiman selalu mengenang sahabatnya Ali dan Ayla pada momen itu, yang membuat Sulaiman menjadi sedih karena itu. Ama ben bir söz verdim. Juni 2002. Kini Sulaiman mendapatkan kesempatan untuk menceritakan kisahnya dan Sulaiman pun diberikan juga penawaran jika Sulaiman ingin wartawan itu dapat mencarikan Ayla di Korea. Mendengar hal tersebut tentu saja Sulaiman sangat senang karena menemukan Ayla adalah janji yang belum ditepati. Dan Sulaiman pun menceritakan kisahnya. Wartawan yang sudah berjanji itu kepada Sulaiman mulai mencari informasi tentang Ayla dan pada akhirnya mereka pun menemukan setelah susah payah yang dilalui.
맞아요. 아버지, 아빠. Mendengar hal itu, Sulaiman pun merasa sangat senang bahwa tinggal beberapa langkah lagi untuknya bertemu dengan Ayla. April 2010, tepat setelah pencarian Ayla berakhir, akhirnya Sulaiman beserta istri sampai ke Korea Taman Angkara. Beberapa saat kemudian terlihat dari ujung taman ada seorang wanita datang menuju ke arahnya. Tidak perlu lama Sulaiman menyadarinya dan Ayla pun datang kepada Sulaiman dan berkata "Papa". Lalu film ini pun berakhir. Evlatları için mücadele eder.